orationem meam, a te omnis caro veniet, requiem aeternam, dona eis Domine, et lux perpetua suceat eis. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan, sekarang dan selama-lamanya. Saudara-saudari, khususnya keluarga yang berduka, kita berkumpul di sini pada sore hari ini untuk saling meneguhkan, untuk saling menghibur, tetapi terutama untuk berdoa. Sebab doa orang yang benar sangat besar kuasanya, seperti kata Rasul Yakobus dalam suratnya pasal 5 ayat 25. Mari kita, misteri kematianlah yang mempersatukan kita, yang membawa kita semua bertekuk lutut di hadapan Allah, yang membuat kita tunduk menyembah kehendak-Nya, tetapi juga yang membenamkan kita ke dalam cinta kasih-Nya yang abadi, yang menganugerahi kita kehidupan abadi. Kita ada di sini untuk berdoa kepada Sang Penguasa kehidupan, didukung oleh kepastian sebagaimana firman Tuhan tegaskan bahwa jiwa orang benar ada di tangan Allah yang baik dan rahim. Kita tunduk di hadapan kenyataan yang tak mungkin terpahami sepenuhnya ini, yaitu kematian. Tetapi kematian adalah juga kesempatan berharga untuk memahami apa nilai dan makna sesungguhnya dari kehidupan ini. Marilah mengakui segala dosa dan kesalahan kita, karena kita percaya bahwa Allah yang Maha Rahim senantiasa mencintai kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa, kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Marilah kita berdoa. Allah yang kekal dan kuasa, terimalah saudara kami, Frankiano Randang, yang Engkau panggil menghadap-Mu. Kami sungguh mencintainya dan merasa sangat dekat dengannya. Tetapi kami rela menyerahkan saudara kami ini kembali kepadamu, Allah, asal dan tujuan hidup kami. Terimalah saudara kami ini dalam kerajaan-Mu untuk berbahagia bersama Engkau sendiri. Semoga para kudus di surga juga menyambut saudara kami ini.
Semoga keluarga yang ditinggalkan juga Kau beri ketabahan hati, agar mereka rela melepas saudara kami ini pulang ke rumah-Mu. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama di Kau dan melalui Roh Kudus setia menyertai kami sepanjang segala masa. Amin. Mari kita mendengarkan firman Tuhan lewat bacaan-bacaan kitab suci. Pembacaan diambil dalam Roma pasal 8 ayatnya yang ke-18 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Pengharapan anak-anak Allah. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu, seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi, sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur. Mari kita bangkit berdiri untuk mendengarkan kata-kata Yesus sendiri dalam Injil. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Yohanes pasal 6 ayat 37 sampai dengan 47. Yesus bersabda, "Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan siapa saja yang datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga, bukan untuk melakukan kehendakku, melainkan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya aku bangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman.
Lalu bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang dia, karena ia telah mengatakan, "Akulah roti yang telah turun dari surga." Kata mereka, "Bukankah ia ini Yesus, anak Yusuf, yang ibu bapanya kita kenal? Bagaimana sekarang ia dapat berkata, 'Aku telah turun dari surga'?" Jawab Yesus kepada mereka, "Jangan kamu bersungut-sungut. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, mereka semua akan diajar oleh Allah. Setiap orang yang telah mendengar dan belajar dari Bapa datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Allah, Dialah yang telah melihat Bapa. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa saja yang percaya, ia mempunyai hidup yang kekal." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara sekalian yang saya kasihi dan hormati dalam Kristus, khususnya sanak keluarga, istri, kakak adik, anak-anak, cucu, umat sekalian yang terkasih, perkabungan yang saya hormati. Di malam menjelang sengsaranya, Yesus menjelaskan bahwa wafat dan kebangkitannya sebenarnya adalah kepergiannya kepada Bapa. Dan kepada Petrus yang mohon agar ia diperbolehkan ikut serta bersamanya, Yesus menjawab, ia nanti akan mengikutinya kemudian. Yesus selanjutnya menjelaskan bahwa ia pergi kepada Bapa untuk menyiapkan tempat bagi kita. Kemudian ia akan datang kembali untuk membawa kita bersamanya, dan bersama Dia kita akan berada di rumah Bapa. Ia mendahului kita ke sana. Di rumah Bapa itu ada banyak tempat. Artinya ada cukup tempat untuk masing-masing kita. Almarhum Frankiano Randang, ayah, suami, kakak, adik, opa, saudara kita sudah mengikuti Yesus ke tempat itu di mana Petrus belum bisa pergi di malam perjamuan terakhir tersebut, di mana tidak seorang pun dari kita sekarang ini bisa sampai. Ia sudah mengikuti Yesus dalam perjalanannya menuju Bapa dengan mengikuti jalan yang adalah Yesus sendiri. Sebenarnya kita semua sudah tahu jalan ini. Yesus bersabda, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Dalam semua peristiwa hidup, teristimewa dalam kematian seseorang yang terkasih, kita diperhadapkan pada kebenaran ini, hal yang memenuhi hati kita dengan pengharapan bahwa Yesus adalah jalan yang harus kita tempuh untuk menuju Bapa. Kita hanya perlu mengikuti Dia dengan pandangan kita terfokus pada Yesus. Sebagaimana dikatakan oleh surat kepada umat Ibrani, mata yang terarah hanya pada Yesus yang seperti diingatkan Injil, tidak datang untuk melakukan kehendak sendiri, melainkan kehendak Dia yang telah mengutusnya. Inilah jalan yang telah ditunjukkan Tuhan Yesus, sebab inilah jalan yang sudah Dia tempuh. Dan ini pula lah jalan yang sudah ditempuh saudara kita, suami, bapa, opa, terkasih Frankiano Randang, dengan berusaha mewujudkan janji-janji baptisnya untuk mengikuti Yesus lebih dekat. Sebab aku telah turun dari surga, bukan untuk melakukan kehendakku, melainkan untuk melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Kehendak Allah yang mana? Kata-kata Yesus dalam Injil Yohanes tadi meringkaskannya secara menakjubkan. Supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Seluruh hidup Yesus bertujuan agar jangan ada yang hilang. Seluruh karyanya, mukjizat-mukjizatnya, pengajarannya, terutama wafat dan kebangkitannya. Saudara sekalian,
segalanya adalah untuk kita. Kita katakan dalam pengakuan iman kita, propter nos homines et propter nostram salutem, untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Yesus sudah taat kepada Bapa untuk kita, agar Ia memberikan hidupnya bagi kita, untuk keselamatan kita, karena kasih-Nya sampai selamanya. Yesus tidak mau ada yang hilang dari semua yang telah diberikan Bapa kepadanya. Di sini pun firman Tuhan membuat kita takjub. Kita semua ini adalah pemberian Bapa bagi Putra. Kita semua dipercayakan Bapa kepada Kristus Putranya. Dalam kasih-Nya yang besar, Allah Bapa telah menghendaki mengasihi Kristus bersama-sama dengan kita semua. Ia menghendaki agar kita ambil bagian dalam kehidupan abadi yang telah diperoleh Putranya secara istimewa dan sekali untuk selamanya. Maka Kristus adalah satu-satunya anugerah Allah bagi kita untuk keselamatan kita, kata Santo Agustinus. Tapi bukan cuma dia, masing-masing saudara dan saudari kita adalah anugerah Bapa dan Kristus bagi kita semua. Namun seringkali kita sudah terlalu terlambat mengetahuinya. Almarhum Frankiano Randang merupakan anugerah Tuhan bagi kita semua. Pemberian yang sudah barang tentu sangat berharga bagi kita. Tetapi Tuhan telah memberi, Tuhan telah mengambil, terpujilah nama Tuhan, kata Ayub. Dan kata-kata ini boleh kita juga ulangi. Tetapi saudara sekalian, mengambil dari kita apa yang telah Ia berikan bukanlah cara kerja Allah. Pengharapan kita membuat kita yakin bahwa seseorang sudah sangat dekat dengan Tuhan tidak berarti bahwa ia sudah sangat jauh dari saudara-saudaranya. Vita mutatur non tolitur, kata prefasi hari ini. Hidup hanyalah diubah, bukannya dilenyapkan. Persekutuan dengan mereka yang telah mendahului kita dalam iman tidak kurang intens daripada kita hayati sekarang ini di antara kita. Gereja di surga, gereja yang sedang memurnikan diri dalam api penyucian, dan gereja yang sedang berziarah di dunia ini bukanlah 3, melainkan cuma 1. Karena kita percaya bahwa Frankiano Randang kini hidup dalam Kristus, maka ia sebenarnya tetap ada di tengah kita. Kita berkumpul dengan rasa syukur dan terima kasih yang besar atas apa yang telah ia lakukan bagi kita selama hidupnya, dengan komitmen yang istimewa bahwa dunia ini bukan segala-galanya. Anugerah Tuhan ini akan bersifat tetap bagi kita, akan tetapi tetap kita kenang kebaikannya, bukan hanya yang memang sudah menjadi pembawaannya, melainkan juga apa yang dia kembangkan, apa yang dia usahakan, yang dalam rentang waktu hidupnya 60 tahun yang Tuhan anugerahkan kepadanya, menjadi saksi tentang komitmen dan usahanya untuk kebaikan kita. Saudara sekalian, dalam kepedihan kita, mari kita buka hati kita kepada pengharapan, seperti dikatakan dalam bacaan yang pertama. Frankiano Randang ini tidak meninggal tanpa pengharapan. Mari kita juga hidup dalam pengharapan yang sama, sebab di dalam pengharapan itu kita sudah diselamatkan, kata Rasul Paulus dalam suratnya di Roma pasal 8 ayat 24. Spe salvi, katanya. Dengan berkumpul bersama di sekitar meja altar Tuhan, sambil kita persatukan diri dengan Tuhan dengan korban Kristus, seraya kita mempercayakan diri kepada perlindungan dan pengantaraan Bunda Maria, kita mohon kiranya Tuhan menyucikan almarhum Frankiano B. Randang ini dari segala noda dosa dan membuat dia memandang wajah Tuhan yang bercahaya mulia. Kiranya kini ia boleh memiliki hidup yang disediakan Tuhan bagi orang-orang pilihannya, satu-satunya hidup yang sejati, yakni boleh memandang wajah Allah dalam keadaannya yang sebenarnya. Amin. Mari kita menanggapi firman Tuhan yang kita dengar lewat bacaan-bacaan hari ini dengan mengakui iman kepercayaan kita, khususnya akan kebangkitan badan dan kehidupan yang kekal. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi,
dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Doa-doa umat. Allah Bapa yang Maha Kuasa telah membangkitkan Yesus Kristus dari antara orang mati dan akan membangkitkan juga tubuh kita yang fana ini untuk kehidupan kekal. Maka marilah dengan penuh iman kita mohon kepadanya. Tuhan, jadilah sumber penghiburan kami. Tuhan, jadilah sumber penghiburan kami. Bapa yang kudus, saudara kami Frankiano B. Randang telah dibaptis dalam nama Putramu. Dia telah mati pula bersama Kristus dalam pembaptisan. Maka bangkitkanlah dia bersama Kristus yang menjadi jalan, kebenaran, dan kehidupan kami. Semoga saudara kami ini mengalami hidup baru dalam Kristus, pokok keselamatan kekal kami. Marilah kita mohon. Tuhan, jadilah sumber penghiburan kami. Bapa yang kekal, Putramu mengajak orang yang bertobat untuk masuk dalam Firdaus. Ampunilah dan berbelas kasihlah kepada saudara kami, Frankiano Berandang, yang telah berpulang kembali kepadamu. Demi kerahiman dan belas kasih-Mu, hapuskanlah segala dosa dan pelanggarannya. Marilah kita mohon, Tuhan jadilah sumber penghiburan kami. Ya Bapa, kami berdoa pula bagi keluarga yang ditinggalkan oleh saudara kami ini. Kuatkanlah mereka dan hiburlah mereka, agar pada masa duka dan kesesakan ini, mereka semakin menaruh pengharapan kepadamu saja, satu-satunya Allah yang benar dan kekal. Marilah kita mohon, Tuhan jadilah sumber penghiburan kami. Kami juga berdoa bagi seluruh umat yang hadir di sini. Allah Bapa kami, melalui Putramu Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengenal bahwa Engkau adalah Allah orang hidup, bukan orang mati. Semoga kami semakin mengimani Engkau dalam kehidupan kami dan mengutamakan Engkau lebih dari apapun juga di dunia ini. Marilah kita mohon, Tuhan jadilah sumber penghiburan kami. Bapa yang penuh kasih, terimalah saudara kami Frankiano Randang yang telah meninggal ini dalam kerajaan-Mu, dan hiburlah kami dari segala kesesakan dan penderitaan kami. Semoga kasih-Mu selalu terpancar dalam hidup kami. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Berdoalah saudara-saudari, agar persembahan kita gerejanya yang dalam Ekaristi ini hendak meneguhkan imannya dalam perjalanannya menuju tanah air surgawi, berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, terimalah persembahan kami ini. Kami mohon juga berkenanlah membuka pintu surga bagi saudara kami Frankiano Randang yang telah menghadap-Mu. Dia telah meninggal dalam Kristus. Semoga dia pun Kau perkenankan ikut serta dalam kemuliaannya di surga.
Semoga darah Kristus yang tertumpah di kayu salib sungguh menjadi pokok keselamatan abadi bagi saudara kami ini. Sebab dialah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan, sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita, sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak, sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dalam Kristus Tuhan kami. Dalam Dia terbitlah bagi kami harapan akan kebangkitan mulia, supaya orang-orang yang berduka karena kematian yang tak terhindarkan dapat terhibur oleh janji hidup abadi yang akan datang. Sebab bagi mereka yang mengimani Engkau, Tuhan, hidup diubah, bukannya dilenyapkan. Dan bila rumah kediaman di dunia ini telah hancur, tersedialah tempat kediaman kekal di surga. Dari sebab itu, bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta seluruh laskar surgawi, kami melakukan madah kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya berseru. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth, plenis sunt celi et terra gloria Tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Bapa yang Maha Kudus, sebagai tanda terima kasih kami membawa persembahan kepadamu. Sudilah menguduskan persembahan ini, roti dan anggur ini dengan kuasa Roh Kudus, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Yesus Kristus Putramu terkasih. Sebab pada malam sebelum wafatnya, Yesus mengadakan perjamuan bersama para rasul-Nya. Ia mengambil roti dan mengucap syukur kepadamu. Lalu ia memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Pada akhir perjamuan, ia mengambil piala berisi anggur. Sekali lagi ia mengucap syukur, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Marilah mewartakan harapan iman kita. Yesus Tuhan kami, dengan wafat Engkau menghancurkan kematian, dengan bangkit Engkau memulihkan kehidupan, datanglah dalam kemuliaan. Ya Bapa, pesan Yesus itulah yang sekarang kami lakukan dalam perayaan Ekaristi ini. Dengan mempersembahkan roti kehidupan dan piala keselamatan, kami mewartakan wafat dan kebangkitan Yesus Kristus. Ia telah membimbing kami kepadamu, maka terimalah kami bersama Dia. Ya Bapa, begitu besar kasih-Mu kepada kami, izinkan kami ikut serta dalam perjamuan-Mu, dan utuslah Roh Kudus memenuhi hati kami, supaya kami yang menyambut tubuh dan darah Putra-Mu menjadi sehati dan sejiwa. Tuhan, ingatlah selalu akan orang-orang yang kami doakan dan kami kasihi, akan Bapa Suci Fransiskus dan usuk kami Benediktus Estefanus, akan orang tua, sanak saudara, dan para sahabat, khususnya mereka yang berduka karena kepergian Bapak, Opa, saudara, suami mereka yang telah meninggalkan dunia ini dan beristirahat dalam damai. Ingatlah akan semua orang yang menderita sengsara dan berduka cita. Berkatilah umat Kristiani yang tersebar di mana-mana, dan berkatilah seluruh umat manusia. Ya Bapa, menyaksikan semua yang Engkau kerjakan bagi kami,
Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu, kami sangat kagum dan memuji Dikau. Dengan pengantaraan Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. 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 Marilah kita bangkit berdiri, kita menyapa kembali Allah Bapa kita sambil menyimpulkan doa-doa pujian, syukur dan permohonan kita, khususnya untuk istirahat kekal dari almarhum Frankiano Randang ini, dengan mendoakan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskan kami dari segala yang jahat dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami supaya selalu bersih dari noda dosa. Ampunilah saudara kami yang Engkau panggil ini, dan terimalah dia dalam kerajaan-Mu sendiri. Kuatkanlah dan tabahkanlah keluarga yang ditinggalkannya, sambil kami rindu mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Tuhanlah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama roh-Mu. Agnus Dei, Vitoris peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, Vitoris peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh dan darah Kristus selalu melindungi aku sampai ke hidup yang kekal.
Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, bukalah pintu surga bagi saudara kami Frankiano B. Randang yang telah berpulang kepadamu. Karena kerahiman dan belas kasih-Mu, kami yakin bahwa Engkau sendiri yang berkenan menerima saudara kami ini dalam kerajaan-Mu. Semoga kami percaya bahwa di sanalah tempat kediaman kami yang sejati. Semoga keluarga yang ditinggalkan rela melepaskan saudara kami ini dengan tabah hati. Dan dampingilah kami selalu agar kami senantiasa mencari Engkau dalam kehidupan di dunia ini, agar kelak pun kami boleh memasuki kerajaan-Mu yang kudus. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudari terkasih, marilah kita akhiri perayaan Ekaristi Misa Requiem ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara kita Frankiano Randang beristirahat dalam damai Tuhan, dan kita semua yang hadir di sini dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara sekalian, perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita mengundurkan diri sambil membawa damai Tuhan. Amin.